Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video berikut ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat SKP tahun 2022 di aplikasi satupintu.my.id/permen8. Untuk video pembuatan ini pun sebenarnya saya masih belajar pembuatan SKP ini. Itu pun saya melihat tutorialnya di salah satu channel YouTube pegawai BKD atas nama Bapak Ridwan. Dia memberikan penjelasan mengenai tutorial untuk membuat SKP di tahun 2022. Untuk saat ini saya mencoba membuat seperti arahan yang diarahkan oleh Bapak. Untuk sama-sama kita telah ketahui bahwa untuk login di satupintu.my.id kita menggunakan username dan password berupa nomor induk kepegawaian atau NIP. Nah, untuk kali ini saya mengambil NIP salah satu teman guru yang ada di sekolah. Kita login. Nah, tampilan untuk SKP 2022 dan 2021 itu sama. Cuman ada beberapa langkah-langkah yang mesti kita kerjakan terlebih dahulu untuk mengerjakan SKP tahun 2022. Jika kita lihat di profil ini, sudah terisi karena pada saat pembuatan SKP tahun 2022 kita telah mengisi profil tersebut. Nah, jika ada yang berubah, contohnya di pejabat penilai, jika kepala sekolahnya terganti, maka kita akan mengganti nama pejabat penilai ataupun atasan pejabat penilai. Akan tetapi jika kedua pejabat tersebut, pejabat penilai maksudnya, dan atasan pejabat penilai tidak terganti, maka tetap ditulis seperti ini. Nah, kebetulan untuk di tahun 2022 atasan pejabat penilai itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula dijabat oleh Bapak Maulana Usia. Kebetulan pangkat dan golongan beliau saya kurang tahu, mungkin seperti ini, dan jika pun nantinya akan salah bisa diedit kembali kemudian simpan. Setelah itu kita melangkah ke rencana SKP seperti pada saat SKP tahun 2021. Nah, di bagian sini akan muncul tahun di mana SKP yang akan kita buat. Karena kita akan membuat SKP di tahun 2022, maka tahunnya kita ubah menjadi tahun 2022, kemudian masukkan kembali di unit kerja. Saya masukkan SMP Negeri 1 Sanana Utara. Sama dengan langkah-langkah sebelumnya pada saat kita membuat SKP 2021. Nah, di tanggal ini, tanggal awal dan tanggal akhir, jika kita perhatikan di SKP tahun 2021, kita hanya mengambil dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Akan tetapi di SKP 2022 ini kita mengambil dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Nah, kemudian kita ganti tahunnya menjadi tahun 2022. Jika belum pernah mengerjakan SKP tahun 2022, maka pada saat kita mencari, klik
tombol cari di sini tidak akan tampil seperti ini. Akan tetapi saya telah mengerjakan daftar rencana SKP tahun 2022, maka pada saat saya menekan tombol cari maka akan terganti tahunnya di sini menjadi tahun 2022. Nah, bagi yang belum, ketika telah mengisi daftar rencana SKP dari mulai unit, PNS, awal tahun, maka mesti diklik tombol daftar rencana jabatan administrator. Nah, silahkan kalian diisi dari mulai unit, nama sekolah, tahunnya tahun 2022, kemudian tanggalnya tadi mulai dari tanggal 1 bulan Januari tahun 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2022. Kemudian save. Ketika kalian save, maka di sini akan muncul seperti ini. Setelah itu, ketika muncul seperti ini, kita klik titik 3 ini. Nah, kemudian muncullah seperti ini, sama dengan pembuatan SKP tahun 2022. Kemudian kita klik di rencana SKP. Di bagian rencana SKP, ketika kita baru memulai membuat SKP tahun 2022, kita harus mengklik permen nomor 6. Beda pada saat di SKP 2021 itu yang terlihat di sini di model SKP ini hanya ada 2, dasar dan pengembangan. Tapi di SKP 2022 ada satu penambahan, yaitu permen nomor 6. Nah, kita klik di sini, kemudian isi unitnya, kemudian nama PNS-nya, dan tanggal awal maksudnya, kemudian tanggal lahir, kemudian ganti tahun 2022. Kenapa tampilannya seperti ini? Karena saya telah membuat rencana SKP-nya. Nah, jika belum terisi seperti ini, kita klik tombol rencana SKP sama seperti kita mengerjakan SKP tahun 2021. Nah, untuk rencana kinerja atasan itu sudah otomatis. Nah, informasi tambahan selanjutnya yaitu rencana SKP atasan ini tidak akan muncul jika kita tidak membuat rencana kinerja atasan untuk SKP tahun 2022. Nah, kemarin di SKP tahun 2021 yang mesti kita lakukan adalah membuat rencana kinerja atasan untuk tahun 2021. Olehnya itu, di tahun 2022 ini kita mesti menambahkan rencana kinerja atasan untuk tahun 2022 agar rencana kinerja atasan ini terisi dengan otomatis. Nah, selanjutnya kita mulai dari rencana. Rencana ini kebetulan saya melihat rencana kinerja teman saya, maka saya mengambilnya dari sini. Nah, terserah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu jika punya rencana kinerja yang lain. Kemudian kalian isi indikatornya, aspeknya, target, dan jenis kinerjanya. Sama dengan pengisian pada saat SKP tahun 2021. Kemudian save, maka akan seperti ini hasilnya. Satu informasi lagi, jika pada SKP tahun 2021 kita membuat rencana khusus untuk rencana kinerja atasan, saya ulangi kembali. Khusus untuk kinerja tambahan, yang ini nomor 4 dengan nomor 5, ini merupakan kinerja tambahan. Nah, di SKP tahun 2021, pada saat kita memilih kinerja tambahan,
di rencana selanjutnya tidak akan muncul rencana kinerja atasan. Pada saat cetak rencana ya. Pada saat cetak rencana, di rencana kinerja atasan tidak akan tercantum atau kosong. Akan tetapi di SKP tahun 2022, rencana kinerja atasan itu tidak boleh kosong. Makanya, untuk kinerja tambahan mesti dicantumkan juga di SKP tahun 2022 untuk atasan. Seperti itu. Setelah itu, setelah selesai, kita kembali ke daftar, kemudian masuk ke evaluasi, masuk ke penilaian SKP. Nah, di penilaian SKP ini sama dengan pengerjaan SKP tahun 2021 yang mesti kita isi, yaitu realisasi, kemudian simpan nilai, seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk SKP tahun 2022 kita tidak perlu lagi mengklik tombol integrasi karena SKP tahun 2022 itu berlaku dari Januari sampai Desember. Beda dengan SKP tahun 2021 yang mana SKP tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan Juni itu masih menggunakan format lama sebelum memakai aplikasi ini. Kemudian untuk Juli sampai Desember memakai aplikasi satupintu.my.id. Maka kita mesti masuk di bagian integrasi ini. Kan tetapi di SKP 2022 ini kita tidak perlu lagi menggunakan integrasi. Cukup masuk kembali ke review. Langsung masuk di review. Di review ini kita ubah tahunnya menjadi tahun 2022, kemudian cari, jangan lupa masukkan nama unit SMP Nagari 1 Sanana Utara, SMP Nagari 1 Sanana Utara. Kemudian nama bersangkutan, kemudian tanggal, kemudian tanggal akhir, kemudian cari. Nah, di bagian sini jika belum mengerjakannya, klik di bagian action, review rencana. Ini sama dengan pengerjaan untuk SKP tahun 2021. Untuk di kinerja utama, kita klik centang jenis penyelarasan direct cascading. Kemudian simpan, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian, kembali ke bagian daftar di bagian rencana. Di sini kita klik di evaluasi kinerja sesuai format permen nomor 6. Nah, di bagian evaluasi ini adalah pembeda dari SKP tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2021 kita tidak mengerjakan evaluasi kinerja, tapi di SKP 2022 kita mengerjakan data evaluasi kinerja jabatan pimpinan, yang mana
Kita klik tanda titik 3 ini, kemudian pilih evaluasi. Nah, di evaluasi ini pilihlah target sesuai dengan yang direalisasikan. Contohnya, untuk laporan penilaian kinerja guru, minimal 1 laporan, maksimal 2 laporan. Kemudian realisasinya cuma 1. Umpan balik ini akan muncul ketika kita mengisi evaluasi. Realisasinya 1, kemudian bukti dukungnya sesuai dengan arahan dari pihak BKD. Dia menyarankan untuk menuliskan seperti ini, berdasarkan arahan pimpinan. Nah, untuk umpan baliknya, ini sama dengan kita, sebenarnya yang menulis ini adalah atasan kita. Tapi jika kita ingin mengarang bebas ya, ketiklah seperti ini, pimpinan (2), kemudian saya pikir sudah baik, nantinya lebih ditingkatkan untuk proses ke depan. Sebenarnya untuk umpan balik ini sama halnya jika seorang pimpinan memberikan saran kepada bawahannya. Jadi kita pandai-pandailah untuk merangkai kosakata pada umpan balik berkelanjutan. Kemudian simpan evaluasi dan hasilnya akan seperti ini. Tada! Nah, pada saat kita mencetak evaluasi, tampilannya akan seperti ini. Inilah perbedaan dari SKP tahun 2021 dengan SKP tahun 2022. Nah, menurut informasi yang kami dapat dari pihak BKD bahwa yang akan kita cetak untuk SKP tahun 2022 itu adalah rencana SKP, penilaian, kemudian evaluasi kinerja. Beda pada saat tahun 2021, maka yang kita cetak mulai dari rencana SKP, penilaian SKP, penilaian kinerja, ini tidak termasuk evaluasi kinerja, tapi review dan integrasi. Ya, cukup sekian untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan jika masih bingung bisa melihat lebih lengkap video yang di tutorial yang dipaparkan oleh Bapak Ridwan Ramadan di channel YouTube-nya tentang tutorial SKP 2022 Permen 6. Terima kasih.